Halo adik-adik, apa kabar? Ya, kakak berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi hari ini tanggal 3 Mei 2020 kita bersekutu bersama di dalam IHMPA GPIB Cinere di kelas anak kecil dan anak tanggung. Sebelum kita mulai IHMPA kita, mari kita bersatu dulu ya. Yuk adik-adik, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa. Mari kita semua satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami dan keluarga kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan agar kami dapat melakukannya dengan baik, seperti Tuhan juga selalu melindungi dan menolong kami menjalani hari-hari kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita nih, kakak punya pertanyaan. Adik-adik masih ingat nggak waktu sebelum kita melakukan social distancing, waktu kita beribadahnya masih boleh di gereja? Sebelum impa, pasti adik-adik dikasih uang, entah oleh mamanya, atau papanya, atau mungkin oma atau opa. Kira-kira uang itu untuk apa ya? Ya, benar adik-adik. Uang itu diberikan untuk persembahan. Ya, kali ini kita mau belajar tentang persembahan. Seperti yang dikatakan di kitab Imamat ini yang tadi sudah kita baca, pada waktu itu Musa dipanggil oleh Tuhan Allah ke dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu memang khusus dibuat oleh Musa untuk berbicara dengan Tuhan Allah. Pada waktu itu, Tuhan Allah berpesan kepada Musa. Kira-kira Tuhan Allah mau berbicara tentang apa ya kepada Musa? Begini adik-adik. Tuhan Allah berfirman atau berpesan kepada Musa agar Musa mau mengingatkan umat Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan cara yang baik dan benar. Umat Israel diingatkan juga bahwa mereka tidak dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sembarangan adik-adik. Tuhan Allah berpesan untuk memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selain itu, memberikan persembahan dari usahanya sendiri, bukan hasil usaha orang lain lalu dia ambil untuk diberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Dan memberikan persembahan yang terbaik, yang the best, yang kualitasnya paling oke dari yang mereka punya. Nah, itulah adik-adik aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa kepada umat Israel agar umat Israel dapat memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Ya adik-adik, sama seperti Musa mengingatkan umat Israel, melalui firman Tuhan hari ini, kita semua juga diingatkan untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti umat Israel tadi, kita harus memberikan persembahan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan dari hasil usaha sendiri yang terbaik dari yang kita punya. Nah, adik-adik, kira-kira contoh bentuk persembahannya seperti apa ya? Kalau pada waktu itu umat Israel mempersembahkan lembu atau kambing domba yang terbaik yang mereka punya untuk Tuhan Allah. Nah, tapi kalau zaman sekarang kita memberikan persembahan biasanya dengan uang. Nah, adik-adik, dalam memberikan persembahan ini, sebaiknya uangnya juga jangan diuntel-untel atau dilecek-lecekin gitu ya adik-adik. Sebaiknya dilipat dengan rapi, cukup 2 kali lipatan saja. Ditaruh bisa di amplop atau
di tengah-tengah Alkitab supaya tidak lecak. Jadi masih rapi. Kita juga harus ikut seperti umat Israel, memberikan persembahan dengan baik. Lalu kita bisa masukkan di kotak persembahan seperti ini, atau di kantong-kantong persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selain dengan uang, diri kita pun juga bisa kita jadikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Misalnya, jika adik-adik senang bernyanyi, mungkin adik-adik bisa bergabung bersama PSA dan memberikan suara yang terbaik yang adik-adik punya bersama dengan teman-teman. Lalu, jika adik-adik punya talenta bermusik, mungkin bisa seperti Kak Ivan atau Kak Arga yang bermain musik, atau bisa juga menjadi pemandu lagu atau prokantor seperti Kak Natal. Juga kalau adik-adik senang mengajar, nanti adik-adik kalau sudah besar bisa menjadi seperti kakak-kakak layan yang senang mengajar dan melayani adik-adik di Pelkat PA. Lalu, waktu hari Paskah kemarin, adik-adik yang senang menggambar dapat menghias telur Paskah dengan bagus dan menarik. Begitu adik-adik. Jika adik-adik melakukan semuanya itu dengan dasar hati yang tulus dan penuh ungkapan syukur, maka persembahan adik-adik itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi adik-adik, kenapa ya kita harus memberikan persembahan? Begini adik-adik, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan karena itu merupakan bentuk ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Juga salah satu bentuk kesadaran diri kita yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Coba adik-adik bisa kasih contoh nggak? Kebaikan dari Tuhan yang sudah diterima oleh adik-adik. Sambil adik-adik berpikir, kakak mau kasih contoh. Kebaikan dari Tuhan yang sudah kakak terima adalah tubuh yang sehat. Sehingga dengan kesehatan yang kakak miliki ini, kakak bisa memberikan kabar sukacita atau firman Tuhan pada hari ini kepada adik-adik semua. Nah, selain itu apa lagi ya? Selain itu, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkat terbaik kepada kita, sehingga kita juga selayaknya harus memberikan persembahan yang sungguh-sungguh terbaik untuk Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam aktivitas. Kali ini kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat kotak persembahan. Ya adik-adik, kotak persembahan ini nanti bisa dipakai untuk IHMPA minggu depan atau ibadah-ibadah lain yang adik-adik lakukan bersama keluarga di rumah. Seru kan? Kita coba yuk. Nah, bahan-bahannya apa saja? Adik-adik bisa siapkan yang pertama adalah kotak bekas. Bisa kotak apa saja ya adik-adik? Mungkin kotak bekas sepatu juga boleh. Yang kedua, kertas HVS. Yang ketiga, gunting atau cutter. Lalu alat perekat, boleh lem atau double tape atau selotip dan lain-lain. Lalu alat tulis. Yang terakhir, pensil warna, krayon, spidol, cat air, pokoknya alat untuk mewarnai. Langkah pertama adalah buatlah pola memanjang atau persegi pada kotak untuk membuat lubang memasukkan uang persembahan.
lalu potong menggunakan gunting atau cutter. Lalu adik-adik boleh membuat hiasan atau pola atau gambar apa saja pada kertas HVS, dan jangan lupa diberikan warna ya supaya menarik. Lalu setelah mewarnai atau diberi warna, kertas HVS itu ditempelkan pada setiap sisi kotak supaya kotak tadi bisa terhias dengan bagus. Kemudian yang terakhir, berilah tulisan kotak persembahan pada sisi depan kotak. Dan selesai deh. Gimana? Seru kan adik-adik? Selamat mencoba ya. Jangan lupa foto hasil aktivitasmu dan kirim ke WA grup PA, atau kamu juga dapat post dalam IG story kamu. Jangan lupa untuk men-tag Instagram pelkatpa_Cinere. Selamat mencoba adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan persembahannya. Jangan lupa dilipat yang rapi ya. Cukup dengan melipat 2 kali saja. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat kehidupan dan keselamatan yang telah Engkau beri. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan kasih demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Sekarang tibalah kita di penghujung IHMPA kita pada hari ini. Mari adik-adik, kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kiranya kami dapat terus bersyukur dan memberikan persembahan terbaik kami setiap saat dalam keadaan suka maupun susah.
Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk semua orang di dunia, khususnya di Indonesia ini, supaya masa pandemi ini cepat berlalu dan kami semua dapat beraktivitas dengan normal lagi. Kami mohon juga agar kami semua diberikan kesehatan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk studi kami agar kami tetap semangat dalam belajar dari rumah, terlebih untuk kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah, agar dapat belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Terima kasih. Sampai minggu depan lagi ya. Bye.